Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Alhamdulillah, kalau baik semua, sehat semua, itu adalah suatu anugerah yang sangat luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini bisa sama-sama kita melaksanakan kegiatan pembelajaran khususnya untuk bimbingan kelas 3 di kelas 7 ya, kelas 7. Sudah siap semua? Siap. Siap untuk belajar ya. Kalau sudah siap, kita gunakan waktu dengan semaksimal mungkin. Untuk itu, Ibu mau bikin kesepakatan di kelas dulu ya, biar pada saat kegiatan bimbingan, kegiatan kita bisa berjalan dengan sebaik mungkin. Ya, kesepakatan kelas seperti apa yang kalian inginkan? Oke, Talita? Jangan ribut. Ya, tidak ribut pada saat kegiatan bimbingan. Ya, Michael? Keluar masuk saat belajar. Ya, tidak keluar masuk pada saat kegiatan bimbingan dilaksanakan. Satu lagi? Ada? Ya, silakan. Ya, dilarang membuang sampah di dalam kelas. Ya, jadi kalau makan sampahnya nanti taruh di laci dan tidak bisa makan pada saat kegiatan pembelajaran. Oke, itu kesepakatan kelas yang kita sepakati bersama. Selanjutnya kita berdoa. Ya, kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta ketua kelasnya untuk pimpin doa. Silakan ketua kelas. Teman-teman, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa supaya agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Sudah selesai. Terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa. Semoga doa kalian dijawab oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Apa yang kalian terima pada pagi hari ini bisa ada manfaatnya untuk diri kalian dan juga buat diri sendiri. Baik, sebelum kita memulai, Ibu akan cek kehadiran, ya. Ibu akan cek kehadiran. Yang tidak hadir siapa ini? Fitri, Nemi, baru ya, Fitri dengan Nemi, dua orang yang sudah hadir ya. Alasannya? Fitri tanggung jawab apa? Isin. Alfa. Nemi? Isin. Oke, jadi satu alfa, satu isin. Ya, baik. Kita seperti biasa supaya Ibu lihat ini kayak tegang-tegang semua ya. Ya, tidak usah terlalu tegang. Ya, walaupun ada kamera di sana di belakang, ada kameramen, tapi tidak usah terlalu tegang, santai-santai saja. Nah, supaya kegiatan kita bisa berjalan dengan baik. Oke, kita ice breaking dulu. Silakan dan boleh ditemui. Ice breakingnya, kalau Ibu bilang tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, tepuk 3 kali, tepuk tanpa suara. Nah, gitu ya. Harus konsentrasi berarti semua. Oke, kita breaking sekarang konsentrasi. Apakah kalian sudah konsentrasi atau belum? Sekarang kita breaking dulu. Tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, tepuk 3 kali, tepuk 1 kali, tepuk tanpa suara. Masih bersemangat? Semangat. Sekarang kita masuk pada kegiatan kita, yaitu materi kita kenali potensi jurus 1 untuk bimbingan dan konseling, yaitu bakat dan minat, ya. Bakat dan minat. Ibu akan
membagikan asesmen, ya, dan silakan Anda centang. Dan kalaupun ada pertanyaan yang berbentuk uraian, silakan Anda isi, ya. Silakan Anda isi. Jadi ini masing-masing ada nama, ada kelas, dan ada tanggalnya yang kamu harus isi sesuai dengan tanggal hari ini. Kalian silakan mengisi asesmen ini. Silakan kalau sudah tulis nama, kelas, tanggal. Jadi ini sesuai dengan masing-masing, ya, sudah sama. Masing-masing orang beda dengan punya bakat dan minat.
Ya, oke baik. Semua sudah mengerjakan asesmen tentang bakat minat. Setelah itu, ya, kalian bisa mengetahui tujuan daripada kita mempelajari potensi pada bakat minat itu. Tujuannya itu supaya kalian bisa mengetahui bakat dan minat atau potensi yang ada pada diri saya itu pada bidang-bidang apa saja, ya. Oke, baik, itu aktivitas kita. Sekarang Ibu akan panggil, Ibu akan panggil satu atau dua orang bisa merefleksikan, ya. Setelah mengerjakan asesmen ini, kalian bisa merefleksikan sesuai dengan apa yang kalian tulis dari hati kalian sesuai dengan bakat dan minat kalian masing-masing. Boleh? Ya. Ini ada jumlah berapa? 27 ya. 27 orang. Tentunya masing-masing beda dia punya bakat, beda dia punya minat dan potensi yang dimiliki. Setiap individu itu pasti berbeda. Untuk itu boleh Ibu panggil siswa, ya, minimal 4 saja, 4, 2 laki-laki, 2 perempuan, 2 laki-laki, 2 perempuan, ya. Untuk bisa merefleksikan hasil dari asesmen yang sudah kamu kerjakan sesuai dengan pribadi masing-masing. Boleh? Oke, kalau boleh sekarang Sari siap-siap itu ya. Baru oke. Omer. Sri Liana. Oke, sekarang yang pertama Omer. Ya, silakan maju Omer untuk merefleksikan hasil asesmen yang sudah Omer kerjakan. Ya, di sini Omer minat dalam mata pelajaran itu ada apa di sini coba? Minat dalam mata pelajaran yang saya sukai adalah IPS, bahasa daerah, bahasa Inggris, seni budaya dan prakarya, teknologi atau komputer, agama, PJOK, dan PKN. Ya, banyak. Lanjut, pelajaran yang menurut saya menantang tapi menarik. Pelajaran apa? Pelajaran yang menurut saya menarik adalah matematika. Saya ingin belajar lebih banyak tentang apa? Tentang daerah,
kegiatan yang sukai di sekolah ataupun di rumah? Kegiatan yang saya suka di sekolah atau di rumah adalah membaca buku. Oke, kemudian kegiatan yang membuat saya semangat atau percaya diri? Kegiatan yang membuat saya semangat atau percaya diri adalah bertugas dan melakukan pekerjaan. Iya, mantap. Saya ingin mencoba kegiatan baru seperti Saya ingin mencoba kegiatan baru seperti mempelajari bahasa daerah. kemudian bakat yang saya rasakan. Saya merasa berbakat dalam menulis, bercerita, puisi, dan lain-lain. Ya, kemudian orang lain sering memuji saya karena disapa. Orang lain sering memuji saya karena bisa berbuat baik pada orang lain. Berbuat baik kepada orang lain. Kemudian saya merasa paling percaya diri saat melakukan Saya merasa paling percaya diri saat melakukan presentasi di depan kelas dan melakukan pelajaran kelompok. yang mantap. Kemudian cita-cita dan harapan. Cita-cita saya saat ini Cita-cita saya saat ini menjadi guru. menjadi guru. Mantap. Saya ingin belajar lebih banyak karena Saya ingin belajar lebih banyak karena ingin meraih kesuksesan dan cita-cita di masa depan. iya mantap ini momen. Sekarang Oke, selanjutnya apa yang Komi rasakan setelah Komi melaksanakan asesmen bakat minat ini? Saya merasa senang dan saya merasa puas karena bisa mengetahui bakat minat dalam diri saya. Oke, mantap teman-teman. Liliana. Liliana. Ingat sekarang. Ya, Ivan. Ya. Ya. Silakan Liliana. Minat dalam mata pelajaran, pelajaran yang disukai. Pelajaran yang saya sukai adalah IPA, matematika, biologi, dan PKN. Ya, kemudian Pelajaran yang menurut saya menantang tapi menarik itu adalah bahasa Inggris. Saya ingin belajar lebih banyak tentang IPA dan matematika. Kegiatan yang saya sukai di sekolah atau di rumah adalah membaca buku, membantu di rumah, dan menyanyi. Kegiatan yang membuat saya semangat atau percaya diri adalah pramuka. Saya ingin mencoba kegiatan baru seperti belajar di teras atau di bawah pohon. Saya merasa berbakat dalam mengelola kegiatan bersama dan memimpin kelompok. Orang lain sering memuji saya karena bisa berteman dengan baik kepada mereka. Saya merasa paling percaya diri saat melakukan presentasi. Cita-cita saya saat ini adalah saya ingin menjadi polwan. Saya ingin belajar lebih banyak karena bisa membanggakan orang tua dan bisa menjadi sukses. apa yang Liliana rasakan setelah melaksanakan kegiatan asesmen bakat minat? Saya bisa menjadi lebih tahu bakat dan minat saya. Ya, jadi setelah mengerjakan asesmen ini, Liliana bisa mengetahui bakat dan minat pada dirinya sendiri. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Selanjutnya Akbar. Oke. Ini Akbar, silakan maju. Pelajaran yang saya sukai matematika, bahasa Inggris, teknologi komputer, petroka. Oke, lanjut. Pelajaran yang menurut saya menantang dan menarik matematika. Saya ingin
di rumah, menggambar, membantu di rumah. Kegiatan yang membuat saya semangat dan atau percaya diri, membantu di rumah dan belajar. Saya ingin mencoba kegiatan baru seperti membuat kerajinan. Saya merasa berbakat dalam menggambar olahraga. Orang lain sering memuji saya karena bisa menggambar besar. Saya merasa paling percaya diri saat melakukan menggambar. Cita-cita saya saat ini setara. Saya ingin belajar lebih banyak karena saya ingin menjadi anak pintar dan berprestasi agar bisa membanggakan kedua orang tua. Oke, mantap. Ingat dalam masa pelajaran terkait matematika, teknologi atau komputer, serta komunikasi. Pelajaran yang menurut saya menantang tapi menarik juga matematika terkait teknologi. Saya ingin belajar lebih banyak tentang matematika dan BPK. Ingat dan kegiatan yang terkait di sekolah atau rumah. Bermain alat musik, olahraga. Kegiatan yang membuat saya semangat atau percaya diri adalah dengan bermain alat musik. Saya ingin mencoba kegiatan baru seperti bermain alat musik atau menyanyi. Bakat yang saya rasakan bermusik atau menyanyi. Olahraga. Orang lain sering memuji saya karena Bisa menyanyi. Saya merasa paling percaya diri saat melakukan olahraga. Cita-cita saat saya saat ini kuat. amin. Saya ingin belajar lebih banyak karena ingin tahu bahwa belajar penting dan lain-lain. Oke, terima kasih. Jadi apa yang kami rasakan setelah bisa mengerjakan asesmen ini? Saya bisa tahu bakat dan minat saya dan bisa. Oke, terima kasih ya. Baik. Ya, oke. Jadi setelah kalian mengerjakan asesmen ini, masing-masing dari perwakilan tadi tentu semuanya apa? Sekarang mau tanya semuanya. Apa yang kalian rasakan setelah kalian mengerjakan ini asesmen dengan beberapa pertanyaan, dengan ada uraian-uraian yang harus kalian buat? Satu orang coba bisa angkat tangan? Ya, Omer sendiri. Karena sudah kita asesmen itu kita akan mengetahui bakat minat dalam diri kita masing-masing. Iya, jadi setelah kalian mengerjakan asesmen ini, asesmen bakat dan minat ini, kalian bisa tahu bakat dan minat yang ada pada diri Anda, serta kemampuan-kemampuan yang Anda miliki yang akan kalian bisa kembangkan, ya, yang bisa kalian kembangkan. Nah, sekarang Ibu akan masuk pada konsepnya, yaitu tentang jurus 1 kenali potensi diri, ya. Semua itu bakat dan minatnya sudah bagus sesuai dengan dirinya masing-masing. Namun sekarang kita harus tahu apa konsep daripada potensi diri itu, bakat itu apa, minat itu seperti apa, ya. Walaupun setelah kamu sudah mengetahui bakat dan minat Anda masing-masing. Ya, lihat materi ini. Kenali potensi diri, pengertian potensi diri. Potensi diri adalah
kemampuan dasar yang dimiliki seseorang sejak lahir. Potensi diri adalah kemampuan dasar yang dimiliki seseorang sejak lahir yang dapat dikembangkan melalui pengalaman, latihan, dan pembelajaran. Itu potensi. Kemampuan yang ada pada diri kita sendiri. Ya, di mana dengan cara apa kita mengembangkannya? Yaitu dengan cara melalui pengalaman, ataupun kita latihan, ataupun kita belajar. Bisa kita kembangkan potensi kita. Misalnya dia bakatnya adalah pemain voli atau olahraga di bidang nama voli. Nah, di bidang voli atau di bulu tangkis. Tapi supaya dia bisa lebih bagus lagi, itu harus dia latihan. Setelah latihan juga harus dia belajar dia punya teknik-teknik. Nah, baru dia praktekkan. Itu potensi ya. Jadi potensi itu kemampuan dasar yang dimiliki seseorang sejak lahir, ya. Kemudian dapat dikembangkan melalui pengalaman, latihan, dan pembelajaran. Kemudian jenis-jenis potensi diri. Ya, jenis-jenis potensi diri itu satu, potensi intelektual, kognitif. Kognitif pengetahuan yaitu kemampuan berpikir, memecahkan masalah, dan belajar. Jadi tadi di situ ada tuh bakatnya di situ, potensi yang dimiliki suka dalam kemampuan berpikir, memecahkan masalah, dan belajar. Kemudian potensi emosional, kemampuan mengenali, mengelola, dan mengekspresikan emosi dengan baik. Kemudian potensi sosial. Apa potensi sosial? Ya, kemampuan berinteraksi, bekerja sama, dan berempati. Ya, kemampuan untuk dia berteman dengan orang lain, kemampuan dia bekerja sama pada saat ada kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan bersama seperti diskusi. Kemudian dia berempati, misalnya ada temannya yang membutuhkan rasa kasih sayang atau membutuhkan dia itu selalu empati. Ada temannya yang kekurangan, dia empatinya itu besar. Jadi seperti itu. Kemudian potensi minat dan bakat. Potensi minat dan bakat kecenderungan atau kesenangan pada bidang tertentu. Misalnya dia suka musik, kemudian suka olahraga, kemudian suka seni, kemudian suka akademi, kemudian suka teknologi, dan lain-lain. Ya, itu minat dan bakat ya yang cenderung. Misalnya musik berarti dia suka menyanyi. Ya. Kemudian kalau olahraga suka bermain voli, basket, bola kaki, bulu tangkis, badminton, pokoknya yang menyangkut dengan olahraga. Kemudian seni. Seni dia suka menggambar, ya. Kemudian apa lagi selain menggambar? Kemudian di bidang akademik, misalnya pengetahuan, dia suka ikut OSN, IPA, matematika, dan lain-lain. Kemudian teknologi, ya, teknologi misalnya dia suka komputer. Ditik berarti dia suka seperti itu. Kemudian potensi spiritual, nilai-nilai moral, keyakinan, dan makna hidup yang memberi arah bagi tindakan. Selanjutnya, apa manfaat kita bisa mengenali potensi diri kita? Yang pertama adalah meningkatkan rasa potensi. Kalau kita sudah kenal kita punya potensi, punya kemampuan yang jelas, bisa meningkatkan rasa percaya. Ya, kita percaya diri. Tidak lagi dia malu-malu, kalau disuruh pasti dia tetap dia percaya diri. Kemudian yang kedua, tadi kan di asesmen ada apa cita-cita dan harapan kalian. Ya, serta dia tahu, saya punya kemampuan di sini, saya punya bakat ini, saya punya minat ini. Kemampuannya saya bisa tentukan arah dan cita-cita. Saya ingin menjadi
menjadi seorang penyanyi atau saya ingin menjadi tadi olahragawan sudah, atau musisi, kemudian ilmuwan dan lain-lain. Selanjutnya membantu mengambil keputusan yang sesuai dengan diri sendiri ya. Kalau sudah tahu dia punya potensi, berarti dia sudah tahu putuskan, oh saya ini cocoknya di sini. Walaupun orang bilang, mana cocok di matematika atau mana cocok di musik. Tapi kalau tidak sesuai dengan potensinya dia, pasti dia tidak akan mau walaupun orang dia sampaikan harus ke situ. Ada dia yang merasakannya, kemudian menghindari perbandingan dengan orang lain ya. Dia bisa menghindari perbandingan dengan orang lain. Dia tidak tahu, oh mana ini dan ini begini, ini tidak seperti itu. Dia dia hindari perbandingan dengan orang lain. Dia tidak membandingkan dirinya dengan orang lain. Dia tahu dia punya potensi. Ya, dia tidak bilang, oh dia punya cuma ini, kenapa saya tidak berbandingkan? Karena dia punya potensi masih. Kemudian bagaimana cara mengenali potensi diri? Yang pertama adalah kita harus refleksi diri. Kita refleksi diri kita. Oh saya ini misalnya gini. Jadi dia merefleksi, jangan dia mengikuti orang lain tapi dia tidak refleksi ke dirinya bahwa dia itu tidak sama dengan orang lain yang harus punya potensi seperti itu atau bakat dan minatnya di situ. Kemudian mengamati aktivitas yang membuat kita bersemangat. Cara kenali potensi yaitu mengamati aktivitas, mengamati kegiatan yang membuat kita bersemangat. Misalnya dia tahu potensinya adalah pada di bidang olahraga. Ya, dia suka lihat orang main voli. Ya, dia lihat itu aktivitas supaya bisa bangkit dia punya semangat. Jadi kalau macam Sari sukanya di volleyball atau di musik, jadi dia mengamati dulu orang bermain, dia lihat cara-caranya apa semua. Kalau memang dia punya bakat di situ, artinya nanti dia akan bersemangat pada saat dia melakukan permainan tersebut. Jadi seperti itu. Kemudian menerima umpan balik dari orang lain. Jadi ketika ada orang memberikan saran, ya, sesuai dengan potensinya itu, pasti dia akan menerima. Ya, dia akan menerima apa yang disampaikan oleh orang lain. Yang keempat apa? Ya, mengikuti tes minat dan bakat. Ya, seperti tadi itu, kalian aktivitas pertama itu mengerjakan tes asesmen apa bakat dan minat supaya tujuannya apa? Kalian bisa tahu bakat dan minat kalian masing-masing. Kemudian mencoba hal-hal baru dan mengevaluasi hasilnya. Ya, tadi ada, ya, mencoba hal yang baru dan kita harus evaluasi. Misalnya saya tadi suka olahraga. Coba di sini, apakah memang ada hasilnya? Ada potensi yang saya miliki atau tidak? Kalau tidak berarti jangan lakukan. Oh, coba saya pindah di seni. Oh, saya ini boleh atau tidak ini di seni menggambar, melukis. Nah, kalau bisa berarti boleh dilanjutkan. Berarti kita sudah mencoba hal-hal yang baru dari yang awalnya kita itu olahraga, tapi kita mencoba hal yang baru. Apakah nanti sesuai dengan hasilnya atau tidak? Kalau tidak, berarti kita harus kembali ke posisi kita semula, bakat kita semula, yaitu kalau olahraga dia ke olahraga. Jadi seperti itu. Refleksi diri sudah tadi saya mengamati aktivitas yang membuat kita bersemangat, menerima umpan balik dari orang lain, mengikuti tes minat dan bakat, mencoba hal baru dan mengevaluasi hasilnya. Baik, itulah materi kita pada hari ini di materi di kegiatan bimbingan klasikal. Semoga apa yang kalian sudah laksanakan, terutama asesmen itu bisa kalian tahu bakat dan minat kalian masing-masing sesuai dengan potensi diri kalian masing-masing. Oke, terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.